Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Kadesian Adwijaya dengan NIM 220302048 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan cyber yang merupakan pelanggaran kode etik profesional sistem informasi. So, tanpa banyak bicara, kita langsung masuk saja ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu efektivitas upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan cyber dalam konteks pelanggaran kode etik profesional sistem informasi. Kode etik profesional sistem informasi mencakup prinsip-prinsip yang mengatur perilaku profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pelanggaran kode etik ini mencakup peretasan, pencurian data, penyebaran malware, dan berbagai bentuk penipuan online. Kejahatan cyber yang melanggar kode etik ini menuntut adanya tindakan hukum yang tegas untuk menjaga integritas dan keamanan sistem informasi. Selanjutnya adalah upaya penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan cyber menegakan beberapa langkah. Antara lainnya pertama adalah pembuatan dan penerapan regulasi. Yang pertama adalah pemerintah dan badan-badan terkait telah membuat berbagai macam undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang kejahatan cyber. Contoh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE di Indonesia, serta Computer Fraud and Abuse Act di Amerika Serikat. Kemudian poin yang kedua adalah regulasi ini bertujuan untuk mengatur perilaku di dunia maya, memberikan kerangka hukum untuk menindak pelaku kejahatan cyber dan melakukan sanksi yang sesuai. Selanjutnya yang kedua adalah pendidikan dan penuntutan. Poin yang pertama, lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan Badan Khusus Kejahatan Cyber berperan dalam penyelidikan kasus-kasus kejahatan cyber. Kemudian poin kedua, proses penyelidikan melibatkan analisis forensik digital, pengumpulan bukti elektronik, dan identifikasi pelaku. Kemudian poin ketiga, setelah penyelidikan selesai, kasus tersebut dibawa ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama internasional. Poin pertama, kejahatan cyber seringkali melintasi batas negara, sehingga kerjasama internasional sangat penting. Negara-negara bekerjasama melalui organisasi seperti Interpol dan Europol untuk menangani kasus-kasus kejahatan cyber. Poin kedua, kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, pelatihan, dan koordinasi operasi penegakan hukum lintas negara. Kemudian, efektivitas upaya penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan cyber dapat diukur dari berbagai aspek. Yang pertama adalah pengurangan angka kejahatan cyber. Salah satu indikator utama adalah penurunan jumlah insiden kejahatan cyber yang dilaporkan. Penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan kejahatan cyber. Kemudian yang kedua, peningkatan kepatuhan terhadap kode etik. Penegakan hukum yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan profesional sistem informasi terhadap kode etik ini, termasuk peningkatan kesadaran tentang pentingnya keamanan data dan integritas sistem. Kemudian yang ketiga, kecepatan dan efisiensi penanganan kasus. Efektivitas juga dapat diukur dari kecepatan dan efisiensi dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan cyber. Penanganan yang cepat dan efisien dapat mengurangi dampak negatif dari kejahatan tersebut. Kemudian yang keempat, hukuman dan rehabilitasi pelaku. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan cyber harus sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran. Selain hukum, program rehabilitasi untuk pelaku juga penting untuk mencegah mereka mengulangi perbuatan yang sama. Kemudian adalah tantangan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap kejahatan cyber menghadapi berbagai tantangan, antara lain yang pertama, kemajuan teknologi. Teknologi yang terus berkembang membuat pelaku kejahatan cyber semakin canggih dalam melancarkan aksinya. Penegak hukum harus selalu mengikuti perkembangan teknologi untuk dapat menangani kasus-kasus baru yang muncul. Kemudian yang kedua, kurangnya sumber daya dan keahlian. Tidak semua lembaga penegak hukum memiliki sumber daya dan keahlian yang memadai untuk menangani kasus kejahatan cyber. Pelatihan dan pengembangan kapasitas menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kemudian yang ketiga, batasan yurisdiksi. Kejahatan cyber seringkali melibatkan pelaku dan korban yang berada di negara yang berbeda, menyebabkan kompleksitas yurisdiksi.
koordinasi internasional diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kejahatan cyber meskipun telah ada regulasi dan kode etik profesional sistem informasi. Yang pertama adalah kemajuan teknologi yang cepat. Poin pertama, inovasi teknologi. Kemajuan teknologi yang pesat seringkali tidak diiringi dengan peningkatan keamanan yang sepadan. Perkembangan teknologi baru seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan blockchain seringkali memiliki celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan cyber. Kemudian poin kedua, adaptasi keamanan yang lambat. Banyak organisasi kesulitan untuk mengimbangi kecepatan inovasi teknologi dengan penerapan langkah-langkah keamanan yang memadai, sehingga menjadi rentan terhadap serangan cyber. Selanjutnya adalah kurangnya kesadaran dan pendidikan keamanan cyber. Poin pertama, kesadaran penggunaan yang rendah. Banyak pengguna internet yang masih belum sadar akan pentingnya praktik keamanan cyber yang baik, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, pengelolaan privasi online, dan kepuasan terhadap phishing. Selanjutnya poin kedua, pendidikan yang terbatas. Program pendidikan tentang keamanan cyber di sekolah dan perguruan tinggi masih terbatas. Pelatihan keamanan cyber yang memadai untuk profesional TI dan karyawan juga seringkali diabaikan oleh organisasi. Selanjutnya adalah motivasi ekonomi dan keuntungan finansial. Poin pertama adalah keuntungan finansial. Kejahatan cyber seringkali didorong oleh potensi keuntungan finansial yang besar. Ransomware, penipuan online, dan pencurian data bisa menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi pelaku. Kemudian yang kedua adalah pasar gelap. Adanya pasar gelap di internet yang memungkinkan penjualan data curian, malware, dan alat peretasan memfasilitasi aktivitas kejahatan cyber dan membuatnya semakin menguntungkan. Kemudian selanjutnya adalah kelemahan dalam infrastruktur keamanan. Poin yang pertama adalah sistem yang rentan. Banyak organisasi yang masih menggunakan sistem dan perangkat lunak yang rentan terhadap serangan, baik karena tidak diperbarui secara berkala maupun karena kelemahan desain. Poin selanjutnya adalah kurangnya investasi dalam keamanan. Beberapa organisasi enggan menginvestasikan sumber daya yang cukup untuk memperkuat infrastruktur keamanan mereka, sehingga mudah menjadi target serangan cyber. Selanjutnya adalah regulasi dan penegakan hukum yang kurang efektif. Poin pertama adalah kesenjangan regulasi. Meskipun ada banyak regulasi terkait keamanan cyber, implementasi dan penegakan regulasi ini seringkali tidak konsisten di berbagai negara. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan cyber. Kemudian poin kedua, penegakan hukum yang lemah. Sumber daya yang terbatas dan kurangnya keahlian di kalangan penegak hukum membuat proses penyidikan dan penuntutan kasus kejahatan cyber menjadi kurang efektif. Poin selanjutnya adalah anonimitas dan akses mudah ke teknologi. Anonimitas di internet. Internet menyediakan tingkat anonimitas yang tinggi bagi pengguna, termasuk pelaku kejahatan cyber. Hal ini mempersulit proses identifikasi dan penangkapan pelaku. Poin kedua adalah akses mudah ke alat peretasan. Alat dan tutorial peretasan mudah diakses melalui internet, memungkinkan individu dengan keterampilan teknis yang minimal untuk melakukan kejahatan cyber. Selanjutnya adalah kurangnya standar keamanan global. Poin pertama adalah variasi standar keamanan. Tidak adanya standar keamanan cyber yang universal menyebabkan variasi dalam implementasi keamanan di berbagai negara dan organisasi. Perbedaan ini menciptakan titik lemah yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan cyber. Penyebabnya adalah kurangnya koordinasi internasional. Kejahatan cyber seringkali bersifat lintas negara, namun koordinasi internasional dalam penegakan hukum dan pertukaran informasi seringkali tidak memadai. Contohnya adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik profesional sistem informasi guna menangani kejahatan cyber. Strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan ini melibatkan pendekatan yang menyeluruh, termasuk pelatihan, kebijakan, teknologi, dan budaya organisasi. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Poin pertama adalah program pelatihan berkala. Menggunakan program pelatihan berkala untuk semua karyawan tentang keamanan cyber dan kode etik profesional. Pelatihan ini harus mencakup pengenalan ancaman cyber terbaru, praktik terbaik untuk menjaga keamanan data, dan cara mengenali serta melaporkan insiden kejahatan cyber.
Poin kedua adalah sertifikasi keamanan. Mendorong karyawan untuk mendapatkan sertifikasi keamanan cyber yang diakui, seperti Certified Information System Security Professional atau CISSP, atau Certificate Ethical Hacker atau CAH. Sertifikasi ini memastikan bahwa karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga keamanan informasi. Selanjutnya adalah kebijakan dan prosedur. Poin pertama, pengembangan kebijakan keamanan. Membuat dan memperbarui kebijakan keamanan yang jelas dan komprehensif yang sesuai dengan kode etik profesional sistem informasi. Kebijakan ini harus mencakup aspek-aspek seperti penggunaan perangkat, manajemen kata sandi, akses data, dan respon insiden. Poin selanjutnya adalah prosedur audit dan kepatuhan. Melakukan audit keamanan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur telah ditetapkan. Audit ini membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya adalah teknologi dan infrastruktur. Poin pertama adalah implementasi teknologi keamanan. Menggunakan teknologi keamanan yang canggih seperti firewall, sistem deteksi dan pencegahan intrusi atau IDS/IPS, enkripsi data, dan perangkat lunak antivirus. Teknologi ini membantu melindungi sistem informasi dari ancaman cyber. Hasilnya adalah pemantauan dan analisis. Menggunakan alat pemantauan dan analisis untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan potensial pelanggaran keamanan. Sistem ini harus dapat memberikan peringatan dini dan memberikan respon cepat terhadap insiden keamanan. Selanjutnya adalah budaya organisasi. Yang pertama, peningkatan kesadaran keamanan. Membangun budaya organisasi yang menghargai dan memprioritaskan keamanan informasi. Kampanye kesadaran keamanan yang berkelanjutan dapat membantu menciptakan lingkungan di mana setiap karyawan merasa bertanggung jawab untuk melindungi data dan sistem informasi. Poin selanjutnya adalah etika dan tanggung jawab profesional. Menanamkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab profesional di seluruh organisasi. Karyawan harus memahami pentingnya mematuhi kode etik dan dampak negatif dari pelanggaran terhadap individu, organisasi, dan masyarakat. Selanjutnya adalah insentif dan sanksi. Poin pertama adalah insentif untuk kepatuhan. Memberikan insentif kepada karyawan yang menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap kebijakan keamanan dan kode etik. Insentif ini dapat berupa penghargaan, bonus, atau pengakuan formal dalam organisasi. Poin selanjutnya adalah sanksi untuk pelanggaran. Menetapkan sanksi yang tegas bagi karyawan yang melanggar kebijakan keamanan dan kode etik. Sanksi ini harus diterapkan secara konsisten untuk menunjukkan bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi. Selanjutnya adalah kolaborasi dan partisipasi. Poin pertama adalah tim keamanan cyber. Membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas keamanan cyber dan kepatuhan kode etik. Tim ini harus terdiri dari profesional TI, manajer keamanan, dan perwakilan dari berbagai departemen. Poin selanjutnya adalah partisipasi karyawan. Melibatkan karyawan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan keamanan. Partisipasi ini membantu meningkatkan pemahaman dan komitmen mereka terhadap kepatuhan. Selanjutnya adalah implementasi strategi. Yang pertama adalah asesmen awal. Melakukan penilaian awal terhadap tingkat kepatuhan saat ini dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Penilaian ini harus mencakup audit keamanan, wawancara dengan karyawan, dan analisis risiko. Selanjutnya adalah perencanaan dan pengembangan. Mengembangkan rencana aksi yang terperinci berdasarkan hasil asesmen awal. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah seperti meningkatkan kepatuhan, jadwal pelaksanaan, dan penanggung jawab untuk setiap aktivitas. Selanjutnya adalah pelaksanaan dan pemantauan. Laksanakan rencana aksi dari memantau kemajuan secara berkala. Pemantauan ini harus mencakup pengukuran tingkat kepatuhan, efektivitas pelatihan, dan keberhasilan inisiatif teknologi. Kemudian adalah evaluasi dan penyesuaian. Mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi ini harus didasarkan pada data yang terkumpul selama pelaksanaan dan pemantauan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kejahatan cyber merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik profesional,
sistem informasi yang mengutamakan integritas, kerahasiaan, dan keamanan data. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan individu dan organisasi secara finansial, tapi juga merusak kepercayaan publik terhadap teknologi digital. Meskipun sudah ada regulasi dan standar etik yang diterapkan, tingginya angka kejahatan cyber menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dan kesadaran keamanan masih perlu ditingkatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman digital yang terus berkembang. Selanjutnya adalah saran. Untuk mengurangi kejahatan cyber dan menegakkan kepatuhan terhadap kode etik profesional sistem informasi, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Organisasi harus menginvestasikan lebih banyak dalam pendidikan dan pelatihan keamanan cyber bagi karyawan, memperbaharui kebijakan dan prosedur keamanan secara rutin, serta menerapkan teknologi keamanan yang canggih. Selain itu, kolaborasi internasional dan penegakan hukum yang lebih efektif juga penting untuk menangani ancaman yang bersifat global. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan insiden kejahatan cyber dapat diminimalkan dan integritas serta keamanan sistem informasi dapat lebih terjaga. Oke, sekian saya dapat jelaskan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.